Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin al-huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah dapat melaksanakan serangkaian amal ibadah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita haturkan kepada uswah kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian tafsir kita surat Al-Baqarah di ayat ke-164. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu ayatnya, baru kita bacakan terjemahan dan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian antara malam dan siang, silih bergantinya malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri, dan kapal-kapal yang berlayar di lautan, bima yanfa'un nasa, dengan membawa muatan yang bermanfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu, dan apa yang telah diturunkan oleh Allah, minas sama'i, dari langit, mimma'in, berupa air. Fa ahya bihil ardha, maka Allah menghidupkan dengan air itu, dengan air hujan, al-ardha, bumi, ba'da mautiha, setelah kematiannya. Wa batha fiha, dan menyebarluaskan di dalamnya, min kulli dabatin, segala hewan yang melata. Wa tasrifir riyahi, dan pusaran angin. Wasahabil musakhkhari, dan awan yang dikendalikan bainas samai wal ardi, di antara langit dan bumi. La ayatin liqaumi ya'qilun, yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 164 ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu 163, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang esa. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan kecuali Dia. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, dan Maha Penyayang. Ini masih kesatuan. Karena inna fi khalqis samawati itu sebenarnya menjadi hujjah, menjadi argumentasi bahwasanya Allah itu ada. Buktinya apa? Buktinya adanya alam semesta ini. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang ayat-ayat kauniyah, fenomena-fenomena alam yang bisa kita lihat secara langsung, itu membuktikan keberadaan dan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menunjukkan, membuktikan eksistensi Allah Subhanahu wa taala itu, atau berargumentasi kita tentang adanya Allah, itu tidak hanya dengan ayat-ayat qauliyah saja, tidak hanya melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin kita akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak yakin dengan Al-Quran, ya. Orang-orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan yakin terhadap firman Allah ini, terhadap Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia bahwasanya apa yang ada di antara langit dan bumi ini, semuanya itu adalah merupakan tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah mungkin jemaah rahmati Allah, alam semesta ini bergerak dengan sendirinya. Tidaklah mungkin alam semesta ini kemudian ada dengan sendirinya, mengatur dengan sendirinya. Waktunya siang, waktunya malam. Tidak mungkin akan melakukan hal yang demikian itu. Nah, pasti ini ada yang mengaturnya. Jangankan alam semesta yang sebesar ini, ya rahmati Allah, hal-hal yang kecil saja itu perlu kita atur itu. Kalau tidak bisa. Motor kita aja misalnya, itu kalau nggak kita start juga nggak akan hidup. Kalau nggak kita gas juga nggak akan
mengeluarkan giginya baru saja diatur dulu semuanya. Apalagi alam semesta yang sebesar ini ya Allah. Maka pasti ada yang mengaturnya. Lah ini justru akan menambah keimanan kita sebenarnya. Menambah keyakinan kita bahwa Allah itu Maha Kuasa, bahwa Allah itu Maha Esa. Tidak mungkin kalau kemudian mengatur kehidupan antara langit dan bumi ini ada beberapa Tuhan di alam semesta ini. Itu sungguh tidak masuk akal. Karena pasti akan terjadi kehancuran. Karena setiap Tuhan pasti akan memiliki keinginan dan kekuasaan masing-masing. Ya namanya Tuhan kuasa. Kalau ada Tuhan kok gak berkuasa itu namanya bukan Tuhan. Karena Tuhan itu berkuasa. Nah kalau ada dua misalnya Tuhan di alam semesta ini, apa yang terjadi? Masing-masing punya kekuatan, masing-masing punya kekuasaan, masing-masing berkuasa atas segala sesuatu, dan masing-masing punya irodah, keinginan. Dan keinginannya itu bisa saja berbeda antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lainnya. Apa yang terjadi? Hancurlah alam semesta ini. Ini semakin mengukuhkan kepada kita bahwa Tuhan itu memang ada dan Tuhan itu Maha Esa di dalam segalanya. Ini merupakan ayat-ayat kauniyah. Terkadang kita merupakan ayat-ayat kauniyah ini, terkadang kita ya di dalam menambah keimanan dan keyakinan kita ini sibuk dengan ayat-ayat kauniyah. Itu bagus. Tetapi jangan lupakan juga bahwa ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini ya Allah itu diciptakan oleh Allah. Salah satu fungsinya adalah supaya menambah keimanan kita. Maka setiap kali kita melihat ciptaan Allah itu seharusnya bertambah keimanan kita. Betapa hebatnya Allah. Kalau kita lihat daun-daunan misalnya ya, itu kelihatannya aja sama. Padahal sejatinya tidak sama antara satu daun dengan daun yang lain. Walaupun satu pohon itu kelihatan daunnya hampir sama, kecil-kecil. Padahal kalau diteliti mungkin ada ukurannya yang tidak sama, serabutnya yang tidak sama, dan seterusnya. Sama dengan manusia, ya, sama-sama punya jempol, tapi masing-masing jempolnya orang ini memiliki sidik jari yang berbeda-beda. Dan sekian banyak manusia ini semuanya berbeda-beda lagi, padahal masih satu keturunan dari Nabi Adam lagi. Ya. Itu saja udah berbeda. Satu masjid ini aja udah beda ya. Coba kalau yang bikin manusia, ya mungkin masih satu dua mereka masih punya ide lah ya. Beda satu patung satu dengan patung dua. Tapi kalau udah 100 patung, udah mentok pikirannya mau bikin yang kayak apa lagi? Yang hidup pesek sudah, hidup mancung sudah, setengah mancung sudah, ya kan? Ya, akhirnya bingung. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ini berbeda semuanya. Bahkan kalau kita lihat hewan itu kayaknya sama semuanya, Pak. Ya, kalau punya hewan itu kambing misalnya 2, 3, ya, kayaknya wajahnya sama semuanya. Padahal beda semuanya itu. Makanya kenapa para nabi dulu itu dididik oleh Allah untuk menggembala kambing atau menggembala onta, supaya mereka bisa ya mengendalikan mereka. Karena mereka ini, hewan-hewan ini masing-masing punya karakter sendiri-sendiri sebenarnya. Nah itu jamaah Allah. Jadi alam semesta ini menjadi wasilah kita untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat tafsirnya dari tafsir Al-Biasan ini, inna fil khalqis samawati birtifaiha wa tisaiha. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit birtifaiha dengan ketinggiannya wa tisaiha dan luasnya. Bahwa langit ini sangat luas, sangat tinggi. Dan bahkan kita tidak tahu ujungnya di mana. Padahal surga itu seluas langit dan bumi. Udah gak bisa dibayangkan. Kalau sudah seluas langit dan bumi, langitnya saja kita nggak tahu ujungnya di mana. Wal ardi bi jabaliha wa subuliha wa bihariha
bumi dengan gunung-gunungnya, tanah-tanah datarnya, dan dengan laut-lautnya. Semuanya ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Langit yang tinggi tanpa ada tiangnya, luas tanpa ada tiang-tiang penyangganya, kokoh, tidak pernah runtuh. Beda dengan langit-langit ya. Kalau langit tinggi nggak pakai tiang-tiang, kokoh dia, nggak pernah runtuh. Tapi kalau langit-langit jangan coba-coba nggak pakai tiang-tiang ya. Mau ditempelkan di mana langit-langitnya? Ini kan manusia ya. Dan bumi dengan gunung-gunungnya. Gunung-gunung itu memiliki fungsi untuk apa? Untuk menahan goncangnya bumi kita ini. Jadi bumi pertama kali diciptakan itu goncang, kemudian oleh Allah diberikan gunung-gunung itu. Makanya gunung itu sebagai pasaknya ya, supaya bumi ini tidak goncang. Wasuhulia dengan tanah-tanah datarnya, wabihariha dan lautannya. Masya Allah, luar biasa. Belum lagi nanti kalau kita lihat di laut, ya betapa banyak keajaiban-keajaiban yang ada di laut. Ketika air laut itu bertemu dengan air sungai, ya, itu bagaimana alirannya dan seterusnya. Masya Allah, luar biasa. Tidak pernah tertukar gitu. Kalau sudah sampai di muaranya itu ya, antara ikannya air asin dengan ikannya air sungai itu nggak pernah tertukar, nggak pernah salah alamat gitu. Ya, walaupun mereka bisa masuk ya, air sungai itu bisa masuk ke air laut dan seterusnya. Wa fi ikhtilafil laili wan nahari min at-tuli wal qasri, dan pada pergantian malam dan siang minatuli, ya terkadang siang panjang, wal qasri dan pendek. Maksudnya adalah pergantian malam dan siang itu terkadang malamnya panjang, siangnya pendek, begitu pula sebaliknya. Terkadang siangnya yang panjang, malamnya pendek. Ini siapa yang ngatur? Durasinya itu siapa yang mengatur? Gak mungkin Pak melakukan dengan sendirinya. Wa dhulumati wan nur, dan bergantinya antara gelap dan terang. Adanya matahari, bulan dan seterusnya. Wa ta'aqubuhuma bi an yakhlufa kullun minhumal akhar. Yang demikian itu saling bergantian antara satu dengan yang lainnya. Kayak ada pembagian sif-sifan gitu. Matahari kapan munculnya, bulan kapan munculnya. Ini siapa yang ngatur ini? Security aja ada yang ngatur ya. Apalagi alam semesta ini nggak mungkin alamiah begitu saja. Muncul matahari kemudian muncul bulan ya. Nggak mungkin ini. Pasti ada yang mengatur. Wa fi sufunil jariyah fil bihari, dan pada kapal-kapal yang berlayar di lautan. Betapa hebatnya Pak, kapal-kapal itu bisa berlayar di lautan ya. Besi tapi bisa ngapung, muatannya juga banyak. Kalau zaman dulu kayu, dengan menggunakan layar itu bisa berlayar. Masya Allah, itu siapa yang menggerakkan itu semuanya? Anginnya dan seterusnya ya. Itu semuanya pasti ada yang menggerakkan. Alladzi tahmilu ma yanfa'un nas, yang membawa sesuatu yang apa-apa yang bermanfaat bagi manusia. Dan sekarang ini hadirin jemaah rahmati Allah, aktivitas di perairan lautan itu subhanallah luar biasa. Pengiriman barang itu kebanyakan dari laut sekarang ini daripada dari udara, karena memang mungkin lebih mahal ya. Ya kalau lebih cepatnya ya cepat, tapi mungkin lebih mahal. Bahkan kita dulu sebelum ada pesawat terbang, haji, umroh itu melalui perjalanannya memang luar biasa, bisa setengah tahun mungkin ya, perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji. Wa ma anzalallahu minas samai min ma'il matar, dan apa yang diturunkan oleh Allah dari langit berupa
Di antara fungsi air hujan itu fa'amjabil ardh, menghidupkan bumi. Fasarat muhaddaratan dzata bahjatin ba'da an kanat yabisatin la nabata fiha. Maka bumi itu menjadi muhaddarah, menjadi pemandangan yang hijau, yang memiliki keindahan. Maka bumi menjadi hijau indah karena turunnya air hujan yang tadinya sudah mulai kekeringan, ya. Yang sebelumnya kekeringan la nabata fiha, tidak ada tumbuh-tumbuhan di atasnya. Wa ma nasyarallahu fiha min kulli ma dabbah ala wajhil ardh. Dan apa yang disebarkan oleh Allah Taala di bumi itu dari binatang-binatang yang melata di atas muka bumi, maka bertebarlah, ya, segala sesuatu yang bergerak di muka bumi mencari makanannya dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah berupa air hujan tadi, yang kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman yang sehingga bumi kita menjadi hijau. Maka inna fi kulli dalail as-sabiqala ayatin ala wahdaniyatillah. Maka sesungguhnya dengan yang dalil-dalil yang sudah disebutkan tadi, artinya dalil-dalil kauniyah tadi itu, ayat-ayat kauniyah itu menjadi tanda-tanda akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ada asbabun nuzulnya sebenarnya. Diterangkan di dalam kitab tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili. Di sini disebutkan sababun nuzul, sebab turunnya ini ayat ini. Diriwayatkan dari An-Atha qala, dari Atha berkata, nuzila 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah ayat tentang wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu itu adalah Tuhan yang esa, satu saja. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Faqala kufar Quraisy di Makkah. Kemudian orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu mengatakan, kaifa yas'an nas ilahun wahid? Bagaimana Tuhan yang satu itu ngurusi manusia seluruhnya? Mereka heran gitu kan? Karena mereka kan punya berhala-berhala yang masing-masing itu mereka anggap mengurusi manusia. Ada dewa angin, ada dewa api, ya kan? Ada dewa hujan, ada dewa petir, kan gitu ya keyakinan orang-orang jahiliyah itu. Tidak ada bangsa Arab. Mungkin kita dulu juga seperti itu kan? Ya, sekarang aja karena kita sudah mengenal Islam gitu kan. Dulunya mungkin ya orang-orang mengenal itu ada dewa langit, dewa hujan, dewa petir, dewa macam-macam. Begitu konsep yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad adalah konsep ketuhanan yang esa, mereka heran. Loh, bagaimana Tuhan satu ngurusin banyak manusia kayak gini? Ya, ngasih makan, ngasih nafas, ya, dan seterusnya. Bagaimana ini? Gak masuk akal bagi mereka. Maka kemudian fa'anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat inna fi khalqis samawati wal ard ila qawlihi liqaumin ya'lamun, ila akhir ayat sampai ayat yang terakhir, bahwa sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu ya terdapat tanda-tanda bagi orang yang beramal. Ini sababun nuzulnya. Jadi ketika Rasul menyampaikan tentang konsep ketuhanan itu, ya orang-orang kemudian heran ya tentang bagaimana ada Tuhan satu ngurusin alam semesta sebesar ini. Harusnya dia punya beberapa Tuhan harusnya. Ada juga riwayat dari Abi Muha, qala dia berkata lima nuzilat hadhil ayat, ketika diturunkan ayat ini wa ilahukum ilahu wahid, maka orang-orang musyrik ini heran, takjub mereka ini. Mereka heran wa qalu, dan kemudian mengatakan ilahu wahid, Tuhan cuma satu katanya. Tuhan cuma satu ngurusin alam semesta segede ini. In kana shadiqan falyatina bi ayatin. Kalau Muhammad itu benar, maka hendaknya dia mendatangkan kepada kita satu saja buktinya. Apa? Kalau memang Tuhan cuma satu mengurusi semua ini. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ini. Kau coba lihat aja langit, bumi semuanya ini, Allah yang ngurusi.
disebabkan karena orang-orang kafir pada saat itu tidak yakin bahwa Tuhan itu satu, bisa mengurusi alam semesta ini. Ini juga ada satu kisah yang orang. Jadi kalau kita ini tadi itu ya, bahwasanya kalau kita ingin membuktikan eksistensi Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya dari ayat-ayat qauliyah saja. Tidak hanya melalui dalil-dalil nakliyah dari firman Allah ataupun dari hadis Rasulullah SAW, tetapi juga dari ayat-ayat qauliyah seperti ini. Suatu ketika di zamannya Imam Abu Hanifah, salah satu dari ulama umat Islam, ahli fikih ya, dari mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Di zaman beliau ada tokoh ateis yang sangat terkenal. Hujah-hujahnya itu banyak mengalahkan para ulama-ulama. Argumentasinya itu banyak mengalahkan para ulama pada saat itu. Sehingga kemudian tokoh ateis ini dia ingin berdebat dengan Abu Hanifah, di mana Abu Hanifah pada saat itu menjadi pemimpin para ulama. Ilmunya sangat luas, pengaruhnya luas, begitu pula pengikutnya sangat banyak. Nah, tokoh ateis ini dia berpikir kalau dia bisa mengalahkan Abu Hanifah, maka sudah barang tentu sudah. Ya, pengikut Abu Hanifah yang segitu banyaknya akan menjadi ateis semuanya. Maka suatu ketika pemimpin ateis ini mendatangi kediaman Abu Hanifah, dia mengajak duel, debat terbuka. Debat terbuka dihadiri oleh manusia, dihadiri oleh semua manusia, baik yang ateis maupun yang muslim. Dengan persyaratan perjanjian, kalau si ateis ini yang kalah, maka dia dan beserta pengikutnya semuanya masuk Islam. Artinya dia berkeyakinan ada Tuhan. Tapi kalau Abu Hanifah yang kalah, maka Abu Hanifah dan seluruh pengikutnya harus rela meletakkan keimanan mereka menjadi ateis. Wah, ini debat yang kayak cek-cek ini, Pak. Taruhan ini, taruhan keimanan ini. Ya untung yang diajak debat ini sekelas Abu Hanifah. Kalau saya diajak debat, lari saya. Bahaya ini. Di hadapan orang banyak ya. Lagi orang ateis itu orang yang terbiasa dengan menggunakan akal kan gitu ya, ngakali itu biasa. Kalau dibacakan dalil kayak gini pasti tidak akan mau dia. Dan Abu Hanifah ini menanyakan konsepnya apa ini yang mau atau materinya apa yang akan kita debatkan. Ya tentang keberadaan Allah. Karena mereka meyakini alam semesta ini ada dengan sendirinya. Alam semesta ini wujud dengan sendirinya, gak ada Tuhan itu. Dan secara alamiah mereka bergantinya siang dan malam itu secara alamiah saja. Dan kalau waktunya hujan ya hujan, kalau waktunya kering ya kering. Menurut mereka seperti itu. Bahkan ketika laki-laki dan perempuan menikah secara alamiah pasti punya anak. Udah gitu aja konsepnya. Karena mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan. Apalagi kalau misalnya ateis-ateis zaman sekarang Pak ya, ilmu pengetahuan semakin berkembang, semakin pandai itu. Ya, dihubung-hubungkan itu nantinya ya. Bahwa dulu alam semesta ini awalnya jadi satu kan gitu ya. Kemudian terjadinya Big Bang, ledakan besar sampai terjadi banyak galaksi-galaksi termasuk diantaranya bumi kita ini. Ini terjadi karena teorinya namanya Big Bang, ledakan besar, dan itu sudah disebutkan sebenarnya dalam Al-Quran. Nah akhirnya Imam Abu Hanifah menyetujui, oke kalau gitu kita setujui, kita sepakat ya, cari tempat yang luas di mana umat Islam bisa berkumpul semuanya di situ. Wah semangat kayak ini. Ya, tokoh ateis ini semangat, yang ngajak teman-temannya untuk bikin panggung yang tinggi sehingga bisa dihadiri, bisa ditonton oleh ya banyak manusia. Pada hari H yang hormati Allah, si tokoh ateis ini sudah mempersiapkan semua materinya ya. Hujah-hujah yang akan dia sampaikan kepada Abu Hanifah untuk menangkal apa yang akan disampaikan Abu Hanifah, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mematikan. Udah mereka siapkan ini
Saking semangatnya mereka datang lebih awal. Isu-isu istaqomah. Saking semangatnya ini, karena dia yakin bahwasanya Abu Hanifah nggak akan bisa jawab. Banyak ulama yang sudah saya kalahkan. Ya. Dan taruhannya pun luar biasa. Ya. Kalau sampai Abu Hanifah kalah, berarti seluruhnya akan menjadi orang-orang ateis. Akhirnya yang rahmati Allah, berkumpullah banyak manusia, ya, orang-orang muslim ini berdebat-debat itu, ya, sambil mereka berdoa. Sama lah dengan kita kalau lagi nonton sepak bola gitu ya. Kalau dia main sepak bola itu Turki, Saudi Arabia, itu kadang-kadang sambil doa, ya Allah menangkan Allah gitu. Nah ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala sudah berkumpul di manusia. Sudah disiapkan kursi-kursi di atas panggung. Ya, tokoh-tokoh ateis sudah ada di atas panggung sambil menunggu Abu Hanifah. Abu Hanifah ditunggu-tunggu gak datang-datang. Lama ditunggu gak datang-datang. Akhirnya ateis ini mengatakan, nih kalau kita tunggu sebentar lagi Abu Hanifah gak datang, berarti dia kalah sebelum berperang. Maka sesuai dengan perjanjian, seluruh yang hadir ini harus ateis semuanya. Wah, itu umat Islam itu bercucuran keringat itu. Ini harus jadi orang kafir. Mereka berharap Abu Hanifah hadir. Sekaligus deg-degan juga. Ya, Abu Hanifah kalau hadir kalah pun juga sama, kufur kita ini. Ya. Ditunggu. Akhirnya si ateisnya mengatakan, baik kalau kita tunggu sudah lagi tidak datang, maka dinyatakan kalah Abu Hanifah. Baru saja dia ngomong kayak gitu, Abu Hanifah datang. Kemudian sama ateisnya dibilang, wahai Abu Hanifah, apakah kamu ketakutan menghadapi saya sehingga kamu datang terlambat? Kata Abu Hanifah, tidak. Sebenarnya saat tadi perjalanan dari tempat saya ke sini ini ada satu peristiwa yang sungguh menakjubkan kepada saya, sehingga saya berhenti dan mengamati. Kejadian apa itu? Tiba-tiba ketika saya lewat tadi, ada pohon yang tiba-tiba tumbang sendiri. Setelah tumbang pohon itu, dia memotong tubuhnya sendiri. Motong. Setelah motong tubuhnya sendiri, dia harus-haruskan sendiri tubuh itu. Dan dari potongan-potongan itu kemudian menyatu satu persatu dan jadilah kapal yang besar. Kata orang ateisnya ketawa, kamu ini ulama kok bohong gitu. Mana ada kayu tiba-tiba tumbang sendiri, motong-motong sendiri, ya, menghalus-haluskan sendiri, kemudian menjadi perahu sendiri. Mana mungkin ada yang demikian itu? Gak ada lah, pasti ada orang yang memotongnya. Kata Abu Hanifah, itu kayu kecil saja harus ada yang bikin. Apalagi alam semesta pasti ada yang membuat. Gak mungkin tiba-tiba bumi ada, tiba-tiba muncul langit. Gak mungkin lah. Wong ini yang kecil saja harus ada yang motong, harus ada yang bikin, harus ada yang bikin pakunya dan seterusnya. Apalagi alam semesta. Di situ langsung umat Islam bertakbir semuanya, Pak. Oh, Akbar, berarti langsung menang sudah. Karena jawaban ateis tadi tak mungkin ada. Ya, sesuatu itu ada dengan sendirinya, pasti ada yang membuatnya. Maka Abu Hanifah tinggal balikan saja, apalagi alam semesta pasti ada yang membuatnya. Udah sekarang sudah orang ateis ini. Itu kadang-kadang kalau kita menghadapi orang itu tidak harus semuanya menggunakan dalil Al-Quran. Kita lihat orangnya, kalau orangnya sudah dengan dalil Al-Quran saja udah alergi gitu ya, kita bacakan dalil Al-Quran ya gak akan diterima. Ya, maka kadang-kadang kita harus menggunakan akal. Termasuklah Allah Subhanahu wa taala ini untuk membuktikan bahwa adanya dirinya yang Maha Esa itu, Allah tidak menyampaikan yang banyak-banyak, ya. Cukup Allah Subhanahu wa taala menunjukkan inilah alam semesta ini, hasil karya Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah lihat saja. Kapal yang bisa berlayar, siapa yang menggerakkan anginnya supaya bisa berlayar itu? Ya, kok bisa kayu itu terapung? Walaupun dengan ilmu pengetahuan penelitian dan seterusnya, ya sehingga terapung dan bisa saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya banyak kok kapal-kapal yang kemudian tenggelam. Ya.
Kemudian bagaimana Allah menurunkan air hujan? Dengan air hujan itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Kok bisa air hujan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Nah, itu kan semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ditutup la ayatil liqaumi ya'qilun. Yang demikian itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumi ya'qilun, bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya. Kalau kita ini mau berpikir tentang alam semesta ini jamaah rahmatnya Allah, maka kita akan menjadi satu kesimpulan bahwa pasti ada yang menciptakannya, sehingga itu akan menambah keimanan kita. Tapi kalau nggak mau berpikir, ya keimanan kita tidak akan bertambah. Ya, kita lihat langit, ya biasa-biasa saja. Kalau langit, ya biasa-biasa saja. Ya, lihat lautan, ya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita tidak berpikir. Bahkan melihat tubuh kita sendiri ini jamaah rahmatnya Allah, terkadang kita juga melihatnya aja biasa-biasa saja. Ya, tangan aja biasa-biasa saja. Padahal kalau kita mau belajar jamaah rahmatnya Allah, tangan ini masya Allah luar biasa ini. Ya, kenikmatan Allah di tubuh kita sendiri ini. Ada berapa ruasnya, ya, ada berapa syarafnya ini yang terhubung satu dengan yang lainnya, semuanya terhubung, ya. Bisa bergerak-gerak, ya. Masya Allah gitu kan. Kemudian belum lagi sidik jarinya, belum lagi kuku kita, sekelumit di sini saja, nggak pernah kita sirami, nggak pernah kasih pupuk, ya. Tapi setiap hari panjang. Rambut kita ini, padahal jaraknya cuma berapa senti sih dengan alis kita ini, antara rambut kita ini dengan alis kita ini berapa senti sih. Tapi yang satu ini bisa panjang banget, tapi yang ini kok dari dulu segini aja nggak pernah panjang. Dan kita bisa bayangkan Pak, kalau misalnya rambut alis kita ini disamakan oleh Allah dengan rambut kita yang ini, ya, harus 1 minggu sekali kita datang ke salon untuk motong rambut, motong alis misalnya. Ini aja kalau kita pelajari betul tubuh kita ini, anatomi tubuh kita ini, masya Allah, kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak sempat kita akan bermaksiat itu. Kenapa? Karena gerak kita ini semuanya diatur oleh Allah. Mata kita bisa melihat itu karena Allah yang ngasih. Sehingga kalau kita mengatakan Allah itu jauh, tidak mungkin. Allah itu pasti dekat dengan kita. Tapi jangan dipahami zatnya, ya. Jangan dipahami zatnya. Kalau zatnya ada dengan kita, paling Allah banyak. Dengan saya, dengan jenengan, dengan ini paling banyak. Jangan bukan zatnya. Jangan seperti seksi jenang yang mengatakan, ya, manunggaling kaulane Gusti. Memang Allah itu dekat dengan kita. Bahkan Allah menyampaikan lebih dekat dari urat nadi kita. Tapi itu bukan zatnya yang dekat. Ya. Nah, kalau yang dipahami oleh orang-orang wahdatul wujud, al-halaj dan pulau-pulaunya sampai di Indonesia itu, di Nusantara kita dulu ada Siti Jenar, itu menganggap bahwa zat Allah itu menyatu dengan zatnya manusia, sehingga manusia tidak ada, yang ada hanyalah Tuhan. Manusia itu sama dengan Tuhan juga karena manusia tidak ada. Ini menyatu, ini diputusin oleh para ulama sebagai kesesatan. Jadi jangan dipahami bahwa Allah itu dekat dengan saya berarti Allah ada di mana-mana. Tidak gitu juga. Ya, maksudnya nggak kayak gitu juga. Kayak bulan itu loh, Pak. Walaupun kita nggak boleh ya menyamakan Allah dengan bulan, ya, bukan. Maksudnya itu untuk untuk memahami itu bisa kita lihat bulan. Bulan itu kan cuma satu kan, satu aja Pak ini. Tapi bisa ada di mana-mana kan. Di Jalan Nikel ada. Nanti saya pulang bulannya juga ada Pak, di depan rumah saya itu. Di Jakarta juga ada. Bukan berarti bulannya banyak kan. Bukan berarti bulan di Jakarta sendiri, bulan di Malang sendiri, bukan gitu kan? Tidak. Bulannya cuma satu aja, tapi bisa di mana-mana. Allah juga gitu, satu aja. Tapi Allah bisa di mana-mana. Tapi bukan berarti Allah kemana? Mana? Allah ada di mana-mana. Maksudnya itu Allah jadi pecah banyak, sehingga ada di mana-mana. Nggak harus gitu. Allah ya satu aja. Tapi bisa mengawasi seluruhnya, gitu, meliputi ya seluruhnya. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah,
kalau ini dipreteli lagi menjadi ilmu pengetahuan, masya Allah luar biasa. Ini kalau yang menjelaskan ini adalah orang ahli apa ini biasanya, fisika atau ahli IPA gitu ya, atau ahli biologi misalnya. Wah ini keren ini Pak, ayat-ayat ini, ya. Bagaimana Allah mempergilirkan antara siang dan malam, ya. Bagaimana Allah menurunkan air hujan itu ternyata ada komposisinya, Pak. Sehingga walaupun jelas dari atas